Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah bikhu yang selalu berkata salah. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Laludayi Thera. Kisah ini bermula dari Laludayi Thera yang biasanya pergi ke sebuah rumah ketika hari raya dan mengucapkan bait-bait untuk upacara pemakaman seperti mereka berdiri di luar dinding. Begitu pula ketika menghadiri sebuah upacara pemakaman, bukannya berkata, mereka berdiri di luar dinding. Ia malah mengucapkan bait yang seharusnya diucapkan ketika hari raya seperti pemberian derma dan kebajikan. Ataupun saat ia melafalkan Ratana Sutta yang terdiri dari bait-bait seperti kekayaan apapun yang ada di dunia dan alam kehidupan berikutnya, dan seterusnya. Kemanapun ia pergi, saat hendak mengucapkan sesuatu, ia malah mengucapkan hal lain yang berbeda. Ia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan yang hendak diucapkannya. Para bikhu yang mendengar perkataannya melaporkan masalah tersebut kepada sang guru dengan berkata, "Bhante, apa manfaat dari perginya Laludayi ke tempat perayaan ataupun ke tempat upacara pemakaman? Ia selalu salah mengucapkan sesuatu." Sang guru menjawab, "Wahai para bikhu, bukan hanya kali ini ia berkata seperti demikian. Pada sebuah kehidupan lampaunya, ia juga selalu mengatakan hal yang salah." Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah berikut. Kisah masa lampau, Aggidatta, Somadatta, dan Raja. Kisah ini bermula pada dahulu kala. Terdapat seorang Brahmana bernama Aggidatta yang hidup di Benares. Brahmana tersebut memiliki seorang putra bernama Somadatta Kumara yang melayani kebutuhan raja, dan Somadatta sendiri merupakan orang kesayangan raja. Kala itu, Brahmana mencari nafkah dengan bercocok tanam, dan ia hanya memiliki 2 ekor lembu. Lalu Brahmana berkata kepada putranya, "Somadatta tersayang, mintalah seekor lembu kepada raja, dan bawa pulang untuk saya." Somadatta berpikir, jika saya mengajukan permohonan ini kepada raja, ia akan berpikir bahwa sayalah yang meminta kepadanya. Maka ia berkata kepada ayahnya, "Ayah tercinta, Anda sendiri saja yang pergi meminta kepada raja." "Baiklah putra tercinta, saya ikut bersamamu." Somadatta berpikir, Brahmana ini pendek akalnya. Ia tidak mengerti kata yang tepat saat datang maupun berpamitan. Ketika sesuatu yang seharusnya diucapkan, ia malah mengucapkan sesuatu yang salah. Saya akan memberinya beberapa petunjuk sebelum saya membawanya pergi. Maka, Somadatta membawa ayahnya pergi ke sebuah tempat kremasi yang bernama Padang Rumput. Setelah itu, ia mengumpulkan beberapa rumput, mengikatnya pada bagian ujung rumput, dan menunjukkan kepada ayahnya satu demi satu dengan berkata, "Ini adalah raja, ini adalah raja muda, ini adalah panglima pasukan kerajaan. Ketika Anda pergi ke istana kerajaan, Anda harus berjalan seperti ini, dan mundur dengan cara seperti ini. Begitu caranya Anda harus berkata kepada raja, dan begitu pula caranya Anda harus berkata kepada raja muda. Tatkala Anda menghampiri raja, Anda harus berkata,
Semoga Paduka panjang umur dan berdiri dengan cara demikian, serta mengucapkan bait ini. Kemudian, Anda harus meminta raja untuk memberikan lembu yang dimaksud. Saya memiliki 2 ekor lembu, Paduka, yang saya gunakan untuk membajak ladang saya. Namun salah seekor lembu telah mati. Mohon berikan saya seekor lagi, Pangeran Kesatria. Brahmana ini menghabiskan waktu setahun untuk mempelajari bait tersebut. Ketika ia telah menguasainya, ia memberitahukan kepada putranya. "Baiklah ayah," jawab Somadatta. "Bawalah beberapa hadiah dan ikutilah saya. Saya akan pergi dan berdiri seperti biasanya di samping raja." "Baiklah putraku tercinta," jawab Brahmana tersebut. Maka, seketika Somadatta berdiri seperti biasanya di samping raja, Brahmana ini mengingat kembali seluruh hal yang harus dilakukan, membawa hadiah, dan pergi menuju istana kerajaan. Raja merasa senang melihatnya dan menyambutnya dengan ramah, dengan berkata, "Wahai teman, kamu telah berjalan jauh. Silakan duduk di depan ini dan beritahukan saya kamu ada keperluan apa." Kemudian Brahmana mengucapkan bait berikut ini. "Saya memiliki 2 ekor lembu, Paduka, yang saya gunakan untuk membajak ladang saya. Namun, salah seekor lembu telah mati. Mohon ambil seekornya lagi, Pangeran Kesatria." Raja berkata, "Apa yang kamu katakan, wahai teman? Katakan sekali lagi." Maka Brahmana ini mengulangi bait tersebut sekali lagi, persis seperti sebelumnya. Raja merasa bahwa lidah Brahmana keseleo, sehingga Brahmana mengatakan hal yang berlawanan dengan yang sebenarnya hendak diucapkan. Tersenyum dan berkata, "Somadatta, saya rasa kamu telah memiliki lembu dalam jumlah yang banyak di rumah." "Paduka," jawab Somadatta, "kami hanya memiliki lembu sebanyak yang Anda telah berikan." Raja merasa senang dengan jawaban yang diberikan Bodhisatta, memberikan hadiah kepada Brahmana berupa 16 ekor lembu, permata, peralatan rumah tangga, dan sebuah desa sebagai tempat tinggal. Demikianlah raja memberikan hadiah yang pantas kepada Brahmana. Setelah itu, ia meninggalkan Brahmana dengan penuh hormat. Tatkala sang guru telah selesai menceritakan kisah ini, beliau mempertautkan kisah kelahiran lampau sebagai berikut. Pada masa itu, raja adalah Ananda, Brahmana adalah Laludayi, dan Somadatta adalah saya sendiri. Dan beliau menambahkan bahwa, "Wahai para biku, bukan hanya kali ini, karena kebodohan sendiri, ia gagal mengucapkan sesuatu dengan benar pada waktu yang benar. Seseorang yang belajar sedikit ibarat seekor lembu." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Seseorang yang belajar sedikit, tumbuh layaknya seekor lembu tua. Dagingnya bertambah banyak, tetapi kebijaksanaannya tidak." Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat,
Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.